Ipin tadi sampaikan, apakah tanda-tanda itu Anda sudah melihat bahwa ada upaya untuk mengumpulkan kekuasaan di satu tangan, Ya, mengabaikan melampaui batas-batas batasan-batasan? konstitusi. Ya kan kehadiran Gus Takim sama Mas Yogi kan dalam rangka kemudian mengkoreksi ekses-ekses itu. Nggak cuma saya, bareng-bareng. Ya termasuk kan sekarang apa yang kita lakukan sebagai kepala daerah dilihat di media sosial. Ya kan, kemudian setiap orang bisa bisa lapor apapun yang sedang dihadapi. Karena saya selalu ngomong bahwa ya kalau saya di ruang hampa sendirian gitu bisa berlaku apapun, nggak ada orang yang tahu gitu. Tapi kan kalau kemudian dikontrol kan, aduh mau melakukan gini ada Mas Yogi, mau begini ada Mas Takim ya. Fungsinya itu sebenarnya. Mas Ipin, apa sebenarnya kan tidak ada problem dengan selama ini ya, tidak ada problem dengan representasi anak muda dalam politik sebenarnya. Tapi menurut Mas Ipin, kenapa sekarang sebutan anak muda di representasi politik misalnya itu menjadi seperti minor? Ya makanya fokusnya sebenarnya jangan sama muda atau nggak mudanya, tetapi kemudian itu tadi kalau konstitusi saya bukan ahli hukum ya, jadi silakan yang ahli-ahli konstitusi itu kemudian berkomentar terhadap itu. Tapi yang saya pengen ketika hadir di sini bareng panjenengan semua itu saya cuma pengen anak muda belajar dari pengalaman ini. Kita Apa yang harus dipelajari dari peristiwa ini? ya, yang perlu dipelajari dari peristiwa ini adalah ternyata setiap tindakan itu ada konsekuensinya. Terus kemudian kedua bahwa semudah-mudahnya kamu dapat privilege gitu ya. Semudah-mudahnya kamu dapat privilege, semudah-mudahnya kamu dapat sesuatu yang itu menguntungkan kamu di sisi pihak. Itu kamu juga harus ngukur, ini harus aku ambil apa enggak gitu kira-kira. Karena Diri ya. karena Ya karena ternyata setiap tindakanmu itu, apalagi kalau kemudian kamu sudah berada di piramida yang kemudian semakin lama semakin tinggi, itu impact ke bawahnya banyak. Apalagi kita sudah dilihat banyak orang, kemudian kita menjadi standar, oh aku memimpikan menjadi anak muda yang seperti itu, dan sebagainya. Dan menurutku ini pelajaran, dan pelajaran itu kan nggak harus kita belajar dari yang baik-baik aja, dari yang kurang-kurang baik pun kan kita juga bisa ambil hikmah dari situ. Jadi menurutku kalau sekarang saya sebagai anak muda ngeliat situasi kayak begini, udah diskusinya bukan lagi oh muda nggak mampu nggak apa, ya sudah adu kompetensi aja. Lintas generasi. adu kompetensi, Iya, kalau lintas generasi. Nah, aturannya fair, ya. terus lapangannya juga fair, wasitnya juga fair sih nggak ada persoalan itu loh. Yang dijadikan persoalan oleh sebagian orang kan karena dianggap ada unfairness di sini. Ya, exactly. Makanya terus kemudian serangannya jangan kemudian oh masih kecil, masih itu gitu loh. Kasihan anak-anak muda yang lain kecipratan-kecipratan gitu. Jadi sekarang sebenarnya ya satu, ya political awareness-nya ditingkatkan. Jadi apa sih sebenarnya republik, apa sih sebenarnya demokrasi? Ya sehingga kemudian biar anak muda itu dengan sadar, conscious untuk melakukan satu political participation gitu. Nah yang terakhir, biar anak muda nggak apa istilahnya kecengklak gitu, ya kita konstitusi ini harus kemudian kokoh sebagai sebuah political assurance gitu, sebagai satu garansi bahwa yang namanya konstitusi ya sudah, rule of the game-nya itu gini, jangan tiba-tiba begitu kita mau main nih, katanya kalau kuda jalannya L, ternyata bisa jalan U lah kan gitu kan kaget kita. Kayak siapa ya? Contohnya kira-kira siapa yang kayak gitu? Ya, Makanya harusnya ya ini Gus Takim tadi.